Masing-masing dari kita tentu memiliki metode individual untuk bisa bertahan dari setiap tahunnya. Metode bertahan kita di tahun 2021 tentu berbeda dengan metode bertahan di tahun 2022. Metode bertahan kita di tahun 2022 tentu berbeda dengan metode bertahan di tahun 2023 dan seterusnya. Artinya apa? Dari proses evolusi pengetahuan dalam konteks bertahan, pada dasarnya manusia memiliki metodenya masing-masing untuk bisa bertahan atas tubuh dan pemikirannya dari waktu ke waktu. Ada banyak sekali metode yang diajarkan kepada manusia untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupannya untuk bisa menjadi manusia yang ideal. Salah satu ajaran yang diberikan kepada manusia itu biasanya kita diajarkan melalui pengajar kita terdahulu, yaitu seorang filsuf. Di tahun 2022 kita dibenturkan dengan satu filsafat yang bisa dikatakan viral dari seorang filsuf yang bernama filsuf Zeno. Jadi filsafat tersebut adalah filsafat Stoicism, yang dimana sepengetahuanku filsafat tersebut mengajarkan kita sebagai manusia untuk bisa hanya fokus pada hal-hal yang menjadi kontrol kita dan tidak terlalu memikirkan hal-hal di luar kontrol kita. Ajaran tersebut mengajarkan kepada kita yaitu untuk tidak terlalu agresif terhadap suatu peristiwa yang ada. Di awal tahun 2023 ini teman-teman, di channel YouTube ini Paragraf, ya aku hanya pengen berbagi cerita kepada kalian tentang hal apa aja yang aku bisa lakukan di tahun 2023, terlebih untuk bisa bertahan di tengah badai yang katanya di tahun 2023 ini adalah tahun yang penuh gejolak, penuh dengan kedinamisan. Ada 3 step di sini, mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya, selamat datang di video ini Paragraf. Setiap narasi tentu ada paragraf. Kita boleh ambisius teman-teman, kita juga boleh bekerja keras, kita boleh berekspektasi liar sesuai dengan apa yang ada di isi kepala kita gitu kan. Kita boleh berekspektasi apa aja di alam semesta ini. Tapi ingat teman-teman, kita itu harus memberi batasan atas ekspektasi yang kita ekspektasikan agar tidak bias kemana-mana gitu, sehingga bisa terfokus pada hal-hal yang ingin kita capai. Bagaimana caranya? Caranya adalah untuk bisa berada pada titik realitas atas ekspektasi tersebut. Karena teman-teman, dari awal kehidupan yang aku rasakan, ketika aku mengekspektasikan sesuatu dan ketika ekspektasi tersebut tidak tercapai sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan, tubuh aku ini dan pemikiran aku ini cenderung pertama lebih khawatir, kedua lebih cemas, ketiga sedih gitu ya atas ekspektasi yang tidak tercapai tersebut. Artinya apa? Aku percaya ketika ekspektasi itu diberi batasan dan dipotong menjadi beberapa bagian, maka aku bisa membuat rencana per bagian-bagian itu sehingga aku bisa melakukan sesuatu itu secara struktur dan lebih fokus kepada satu hal. Karena kalau berkaca dari pepatah kita terdahulu, bukan pepatah sih, dalam artian pengajaran orang terdahulu yang mengibaratkan sebuah proses itu seperti menaiki sebuah tangga gitu kan. Jadi kan kalau kita mau naik tangga, kita harus menaiki anak tangga itu satu persatu untuk bisa mencapai puncak. Pada dasarnya kita nggak bisa nyampe puncak kalau kita nggak bisa ngelewati anak tangga keempat, anak tangga lima, terus anak tangga kesekian itu. Kita nggak bisa ngelompat langsung nyampe ke puncak. Kita harus melewati step by step dari anak tangga tersebut sehingga kita bisa nyampe ke puncak dengan rasa selamat. Ya kayak gitu teman-teman. Kita boleh berekspektasi, tapi kita harus berada pada titik realitas dan kemudian kita harus bisa memberi batasan atas apa yang kita ekspektasikan. Ketika kita telah memberi batasan, aku yakin dan percaya batasan tersebutlah yang akan membreakdown pemikiran kita untuk bisa terfokus pada hal-hal yang lebih dulu dekat dengan apa yang sedang kita rasakan. Dan bagi aku sih, kalau kita berada pada titik realitas atas ekspektasi yang kita ekspektasikan, kita akan diberi motivasi terhadap tubuh kita agar kita itu terus semangat untuk melakukan hal yang pengen kita capai. Teman-teman, kita harus sadar bahwasannya kita sebagai manusia dilahirkan di muka bumi ini telah dihiasi oleh sebuah kesalahan. Jadi aku pernah cerita juga di video sebelumnya bahwa manusia itu tidak ada diciptakan secara sempurna gitu ya. Dalam artian kita ketika dilahirkan kita sudah dilekati dengan dosa, dan
ya dosa itulah yang mengantarkan kita untuk melakukan suatu kesalahan. Dan menurut aku kesalahan itu tidak bisa kita hilangkan, hanya bisa kita minimalisir. Pertanyaannya adalah ketika kita melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan? Apakah kita nyaman dalam hasil kesalahan tersebut, atau kita berusaha untuk bisa memperbaiki agar tidak melakukan kesalahan lagi? Kita nggak bisa menghindari kesalahan dalam kehidupan ini. Setiap kehidupan kita yang aku bilang tadi itu dominan diisi oleh kesalahan. Kesalahan terkadang menyebabkan kemunduran. Lantas apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Apakah kita hanya stay pada sebuah penyesalan yang pada akhirnya hanya mendiskreditkan pemikiran kita, atau kita beralih untuk memotivasi diri, memaafkan kesalahan itu untuk bangkit dan bergerak maju? Di tahun 2023 ini, teman-teman, jangan ada lagi pemikiran-pemikiran jahat yang memberengus pemikiran kita. Kalau kalian salah, ya udah kalian minta maaf aja gitu. Karena mengucapkan kata maaf itu sebenarnya sederhana dan simpel. Hanya beban kita aja yang membuat kita sulit untuk mengucapkan kata maaf. Padahal kalau kita ngucapin kata maaf pada orang atas kesalahan yang telah kita lakukan, ya udah simple, sederhana. Tapi kenapa kita seringkali sulit untuk mengucapkannya? Pada dasarnya itu sih, teman-teman, kita itu kalau salah ya kita akui kalau diri kita salah gitu. Maaf, nggak usah membangkang atas kesalahan yang telah kita lakukan, nggak usah membela diri, teman-teman. Sederhana aja gitu. Minta maaf itu ya tentunya harus kita iringi dengan doa. Misalkan kita salah, kita minta maaf, terus dalam hati kita berdoa, semoga aku nggak melakukan kesalahan lagi gitu kan. Karena menurut aku kesalahan yang dibalut atas doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya, tentu akan mengantarkan kita pada sebuah pengampunan. Dan inilah mungkin menurut aku akan mengantarkan kita pada pemberian motivasi, perbaikan diri untuk bisa bertahan dari segala fenomena yang ada. Dan yang terakhir adalah dynamic consistency. Konsistensi dinamis merupakan keyword dalam kehidupan untuk bisa bertahan dari segala lini kondisi dari waktu ke waktu. Konsisten berbuat baik, konsisten memberi, konsisten memaafkan, konsisten berada pada titik idealis kita, konsisten untuk mencapai suatu hal positif. Itulah yang menurut aku keyword yang akan memberi kita ruang untuk bisa bertahan dari waktu ke waktu. Konsisten menurut aku adalah hal penting yang harus kita jadikan sebagai alat untuk bisa bertahan di tahun 2023. Apapun rencananya, apapun ekspektasinya, apapun realitasnya, semua harus didasarkan pada konsistensi. Konsistensi inilah yang akan mengantarkan kita pada sebuah nilai yang kita idealkan, yang kita cita-citakan dalam kehidupan di alam semesta ini. Terlebih berandai pada imajinasi yang ada di benak pikiran kita. Sekian dulu video ini paragraf kali ini. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini paragraf sampai ke detik ini. Terima kasih juga kepada kalian yang telah menonton video ini paragraf sebelum-sebelumnya. Semoga aja video ini paragraf bisa bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Terima kasih, sampai jumpa di video ini paragraf selanjutnya. Selamat tahun baru juga ya. Bye-bye.